Istilah pinisi atau pinisik mengacu pada jenis sistem layar atau rig, tiang-tiang layar dan konfigurasi tali dari suatu jenis kapal layar Indonesia. Ia terutama dibangun oleh orang Konjo, sebuah kelompok subetnis Makassar yang sebagian besar penduduk di Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan, tetapi masih digunakan secara luas oleh orang Bugis dan suku Makassar. Sebagian besar untuk transportasi antar pulau, kargo, dan tujuan memancing di kepulauan Indonesia. UNESCO menetapkan seni pembuatan kapal pinisi sebagai karya agung, warisan manusia yang lisan dan tak benda pada sesi ke-12 Komite Warisan Budaya Unik pada tanggal 7 Desember 2017. Menurut sebuah tradisi setempat, nama pinisi diberikan oleh seorang Raja Talo, I Manginyarang Daeng Makio. Kepada perahunya, namanya berasal dari dua kata, yaitu picuru artinya contoh yang baik dan binisi yaitu sejenis ikan kecil, lincah dan tangguh di permukaan air dan tidak terpengaruh oleh arus dan ombak. Sumber lain menyatakan bahwa nama pinisi berasal dari kata panisi. Kata Bugis berarti sisip atau mapanisi menyisipkan yang mengacu pada proses mendempul. Karena lopi di panisi berarti perahu yang disisip atau didempul. Menurut legenda, kapal pinisi pertama kali dibuat oleh putra mahkota kerajaan Luwu yang bernama Saweri Gading pada abad ke-14. Hal ini sebagaimana tertuang dalam sebuah naskah Lagaligo. Kala itu, Saweri Gading membuat kapal pinisi dari pohon welengreng atau pohon dewata yang dikenal memiliki karakteristik cukup kuat dan juga kokoh. Saweri Gading membuat kapal pinisi untuk digunakan dalam perjalanan menuju Tiongkok. Diceritakan bahwa tujuan dari perantauannya ke negeri Tiongkok adalah untuk mempersunting seorang gadis yang bernama Wechudai. Setelah berhasil mempersunting gadis pujaan hatinya, ia memutuskan untuk menetap di sana untuk beberapa waktu. Saat ingin berlayar kembali ke kampung halamannya, perahu yang ditumpangi oleh Saweri Gading diterjang oleh badai besar. Peristiwa itu mengakibatkan kapalnya pecah menjadi 3 bagian dan terdampar di wilayah Ara, Tanah Beru, dan Lemo-Lemo di Kabupaten Bulukumba. Pecahan-pecahan kapal tersebut kemudian dirakit kembali oleh masyarakat setempat menjadi sebuah kapal yang megah. Kapal itulah yang sampai saat ini dikenal dengan sebutan kapal pinisi. Menurut penelitian, pada abad ke-19, para pelaut Sulawesi mulai menggabungkan layar-layar persegi panjang besar dari layar tanjak dengan jenis-jenis layar depan dan belakang yang mereka lihat di kapal-kapal Eropa yang berkeliaran di Nusantara. Sejak awal abad ke-18, POC mulai membangun kapal-kapal bergaya Eropa untuk perdagangan interasia di galangan-galangan Jawa, sehingga terus memperkenalkan metode konstruksi dan rig baru, termasuk versi Belanda dari layar depan dan belakang yang baru. Selama abad ke-19, Angkatan Laut Kolonial dan perusahaan perdagangan Eropa, India, dan Tiongkok mengoperasikan sekunar barat yang jumlahnya terus meningkat. Tetapi meskipun laporan sejak awal tahun 1830 menyebutkan perahu sekunar dengan layar kain digunakan oleh bajak laut yang beroperasi di Selat Malaka. Pinisi berevolusi dari lambung dasar pada wakang dengan layar depan dan belakang ke model lambungnya sendiri dengan layar pinisi pribumi. Selama dekade-dekade evolusi ini, para pelaut Indonesia dan pembangun kapal mengubah beberapa fitur. Dari sekunar barat yang asli, pinisi asli Sulawesi pertama diperkirakan dibangun pada tahun 1906 oleh pengrajin perahu desa Ara dan Lemo-Lemo. Mereka membangun perahu penisik pertama untuk seorang nahkodabira. Pada mulanya, layar sekunar dipasang di atas lambung pada wakang. Tetapi setelah beberapa lama, pedagang Sulawesi memutuskan untuk menggunakan palari berhaluan tajam yang lebih cepat. Seluruh lambung atau ruang kargo dan hanya ada kabin kecil untuk kapten ditempatkan di dek buritan, sementara kru tidur di dek atau di ruang kargo. 2 kemudi panjang yang dipasang di sisi buritan seperti yang digunakan pada wakang dipertahankan sebagai perangkat kemudi.
Sejak tahun 1930-an, kapal layar ini mengadopsi jenis layar baru, yaitu layar nade yang berasal dari cutter dan slope, yang digunakan oleh pencari mutiara barat dan pedagang kecil di Indonesia Timur. Selama tahun 1970-an, semakin banyak palari pinisi yang dilengkapi dengan mesin. Lambung dan layar kapal tradisional Indonesia dengan cepat berubah, karena desain lambung pribumi tidak cocok untuk dipasangkan mesin. Lambung tipe Lambo menjadi alternatif. Pada tahun-tahun berikutnya, kapasitas muatan terus ditingkatkan. Hingga hari ini rata-rata perahu layar motor atau PLM dapat memuat hingga 300 ton. Karena layar mereka hanya digunakan untuk mendukung mesin, layar belakang dari hampir semua PLM dihilangkan. Pada kapal yang lebih besar dipasang sebuah rig pinisi, sementara kapal berukuran sedang dipasang dengan layar nade. Namun karena tiang mereka terlalu pendek dan area layarnya terlalu kecil, kapal ini tidak dapat bergerak hanya dengan layar, sehingga mereka menggunakannya hanya pada angin yang menguntungkan. Gambar kapal pinisi ini pernah diabadikan dalam uang kertas Indonesia, yaitu dengan nominal Rp100 emisi tahun 1992.